Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A ingin mengangkat satu isu yang berjudul efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap ASN. Adapun anggota dari kelompok A terdiri dari Herdi Timanta Ginting, Hidayah Rizkalesa Anggi, Maghfirah Nursiam, dan Muhammad Faizal Rizki. Yang pertama kita akan membahas latar belakang kebijakan efisiensi anggaran. Yang pertama yaitu karena keterbatasan fiskal negara. Pendapatan negara seringkali tidak seimbang dengan belanja, sehingga perlu penghematan agar defisit anggaran tetap terkendali. Yang kedua karena tuntutan akuntabilitas publik. ASN dan instansi pemerintah dituntut transparan serta mampu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, prioritas pembangunan nasional. Pemerintah perlu memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program prioritas, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Yang keempat, pencegahan pemborosan dan korupsi. Efisiensi menjadi instrumen untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak produktif. Yang kelima, perubahan dinamika global, yaitu seperti krisis ekonomi, pandemi, serta fluktuasi harga energi dan pangan menuntut negara berhemat dan menyesuaikan belanja. Apa tujuan dari kebijakan efisiensi anggaran? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan anggaran yang efisien, pemerintah bisa fokus pada layanan inti yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan good governance, yaitu seperti pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas belanja negara, seperti memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menjaga stabilitas fiskal negara, efisiensi defisit anggaran dapat ditekan, utang negara terkendali, dan APBN tetap sehat. Kemudian untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, yaitu mengurangi biaya kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja barang yang tidak mendesak. Apa saja dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap ASN? Dampak positif yaitu mendorong ASN lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas meski dengan keterbatasan anggaran. Kemudian, meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN dalam penggunaan anggaran. Dapat membentuk budaya kerja hemat, sederhana, dan tepat sasaran. Kemudian, dapat memacu ASN untuk menggunakan teknologi digital dalam pelayanan publik seperti paperless, rapat online, dan lain-lain. Kemudian, untuk dampak negatifnya yaitu keterbatasan fasilitas kerja. Beberapa program dan kegiatan mungkin dapat terhambat. Kemudian pengurangan anggaran perjalanan dinas dan tunjangan. Itu dapat berpotensi mempengaruhi motivasi ASN. Dan yang terakhir, beban kerja meningkat karena harus mencari cara efisien untuk mencapai target kinerja. Beberapa respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Respon yang pro adalah beberapa survei dan laporan regional atau nasional menunjukkan mayoritas pendukung kebijakan efisiensi yang dipandang perlu untuk tata kelola anggaran dan perekonomian. Respon kontra masyarakat terhadap kebijakan tersebut yaitu gelombang unjuk rasa mahasiswa yang berlabel Indonesia Gelap menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Khawatir pemangkasan akan memangkas anggaran pendidikan, beasiswa, dan program sosial. Aksi tersebut tersebar di banyak kota. Kemudian kelompok masyarakat sipil. Beberapa akademisi dan organisasi menyoroti risiko pemangkasan yang terlalu agresif dapat menurunkan kualitas layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Respon ASN dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu mendorong ASN untuk adaptif, memanfaatkan momentum untuk digitalisasi dan perbaikan manajemen kinerja. BKN juga mengeluarkan paket kebijakan internal
seperti pembatasan perjalanan dinas, pengaturan WFA dan WFH, efisiensi listrik, dan BBM. Adapun kekhawatiran dari ASN yaitu beberapa instansi disebut-sebut meninjau komponen tunjangan kinerja, gaji ke-13 atau ke-14, atau menunda pembayaran pos tertentu. Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan pegawai. Bila program dipangkas tanpa reorganisasi yang tepat, beban tugas bisa menumpuk pada pegawai yang tersisa. Berikut adalah contoh kasus di beberapa instansi pemerintahan. Yang pertama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa pemangkasan dan penyesuaian anggaran di BRIN berimbas pada program riset serta pos belanja pegawai, termasuk potensi keterlambatan atau penundaan pembayaran tunjangan kinerja dan gaji ke-13 atau 14. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN peneliti. Kemudian pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PUPR menjadi salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran cukup besar. Pemangkasan tersebut mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur skala besar maupun kecil. Dampaknya, ASN yang bertugas di unit teknis dan lapangan harus melakukan penyesuaian beban kerja, termasuk menunda atau menyeleksi proyek prioritas. Selanjutnya pada pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian APBD setelah keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025. Salah satu langkah efisiensi adalah memangkas biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta kegiatan seremonial. Kesimpulan yang dapat diambil dari kebijakan tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Meski menimbulkan tantangan bagi ASN berupa keterbatasan fasilitas dan meningkatnya beban kerja, kebijakan ini juga mendorong lahirnya budaya kerja yang lebih disiplin. Respon publik dan ASN menunjukkan adanya dukungan maupun kritik, sehingga kunci keberhasilan terletak pada transparansi, prioritasi program, dan manajemen perubahan. Agar efisiensi benar-benar menjadi sarana transformasi menuju pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Sekian dari pemaparan isu dari kelompok 1A. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.